Seorang anak muda menanti kado ulang tahun dari ayahnya. Sudah lama ia sampaikan pada ayahnya tentang keinginannya memiliki sepeda motor. Hampir semua anak muda di daerahnya sudah memiliki sepeda motor sendiri. Anak muda ini berpikir, ulang tahun ke-17 adalah waktu yang tepat untuk mendapat kado sebuah sepeda motor. Hari yang ditunggu pun tiba. Ayahnya masuk ke dalam kamar, menyanyikan lagu selamat ulang tahun, sambil mengulurkan tangan, memberi sebuah kado berbentuk sebuah kotak. Bergegas anak ini membuka kado dari ayahnya. Anak muda ini sempat ragu akan mendapat sebuah motor, karena kado yang diterima adalah sebuah kotak berukuran cukup besar. Namun anak ini masih berharap bahwa dalam kotak tersebut ada sebuah kejutan, yakni kunci dan surat-surat sepeda motor yang diinginkannya. Setelah kertas kado dilepaskan, perlahan anak ini membuka kotak kado dari ayahnya. Betapa kaget, karena dalam kotak itu hanya ada sebuah buku harian. Hilanglah kegembiraan anak muda itu. Tanpa mendengar penjelasan ayahnya, anak muda itu pergi dengan mata merah, menahan tangis dan kekecewaan. 3 hari kemudian, suatu berita mengagetkan datang kepada anak muda itu. Ayahnya telah tiada. Anak muda itu lari dari rumah temannya dengan kesedihan yang tak tertahankan, juga rasa bersalah yang sangat besar pada ayahnya. Berhari-hari anak muda itu mengurung diri di kamarnya, sampai akhirnya ia teringat akan kado terakhir dari ayahnya. Mulailah ia membaca buku harian yang ternyata berisi bagaimana ayahnya menjalankan usaha keluarga, yakni sebuah toko kue. Anak itu baru menyadari bahwa kado yang diberikan ayahnya jauh lebih berharga dari sebuah sepeda motor. Ayahnya ternyata sedang mempersiapkan anaknya untuk melanjutkan toko kue itu guna menghidupi keluarga besarnya. Saat toko itu sudah berjalan normal, sambil menunggu pengunjung datang, anak muda itu berniat menghabiskan beberapa halaman terakhir buku harian ayahnya. Ternyata ia menemukan sebuah amplop menempel di halaman terakhir. Anak ini membuka amplop itu dengan tangan gemetar. Ternyata amplop itu berisi 2 lembar kertas. 1 berisi surat, dan 1 kertas lagi adalah sebuah bukti pembelian sepeda motor. Pada kertas surat terdapat tulisan tangan ayahnya yang berkata, "Anakku, ayah sangat mengasihimu. Ayah tahu apa yang kau inginkan, tetapi ayah harus menyiapkan kamu dulu untuk menggantikan ayah yang tidak lagi punya banyak waktu. Kamu harus menjadi seorang pribadi yang kuat untuk melanjutkan usaha keluarga kita. Kini ayah yakin kamu sudah mengerti. Pergi, ambil, dan kendarailah motormu dengan gembira." Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak terkasih, percayalah bahwa Bapa selalu memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Kasih Bapa memang tidak seperti yang ada di dunia ini. Sebagai manusia kita bisa mendapat apa yang kita inginkan di dunia ini. Tetapi apa yang diberikan Bapa dalam kasih-Nya adalah sesuatu yang jauh lebih berharga. Pemberian dari Bapa mungkin tidak selalu kita pahami pada awalnya. Kita bisa saja kecewa seperti anak muda dalam kisah pembuka tadi. Saat dunia menawarkan kekayaan dan kejayaan, Bapa justru mengajak anaknya untuk bertekun dan berjuang dalam berbagai penderitaan. Namun demikian, satu hal yang harus kita yakini, bahwa jalan yang ditunjukkan Bapa tidak pernah jalan yang membawa anaknya pada kehancuran. Oleh sebab itu, lakukanlah 3 langkah ini untuk menerima kado terindah dari Bapa. Langkah pertama, bersyukurlah untuk semua hal yang Bapa izinkan terjadi dalam hidup kita. Hindari pikiran yang sempit dan kesimpulan yang terburu-buru
agar kita tak mudah dikuasai kekecewaan saat kita melihat fakta di depan mata yang tidak sesuai harapan. Langkah kedua, jalani saja dengan tekun. Bapa menuntun kita dalam sebuah proses yang meski sangat sakit kita rasakan ketika menjalaninya. Tetapi proses itu membentuk kita tumbuh dengan jati diri yang sesungguhnya. Kita adalah anak-anaknya yang harus menatap kehidupan dengan bangga, karena Bapa memberikan kepercayaan dan kemampuan untuk mengelola serta mengusahakan semua potensi kehidupan yang ada di dalam dunia ini. Langkah ketiga, siapkan diri untuk menerima hasil yang terindah. Jika dunia hanya bisa memberikanmu sebatas kesenangan dan kepuasan diri yang mudah sekali lenyap, maka Bapa memberikan harta sorgawi yang tidak akan habis. Anugerah yang Bapa berikan, yakni keselamatan, cinta kasih, dan karunia, membuat hidup kita lebih berarti dan berguna, bukan hanya untuk diri kita, tetapi juga untuk orang-orang di sekeliling kita. Bila kita melakukan ketiga langkah tersebut, maka tepatlah seperti teks Alkitab pada renungan hari ini berkata, "Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran." Demikianlah Bapa berbicara tentang anak-anaknya yang terkasih. Allah Bapa menerangi hati kita dan memberi damai sejahteranya. Amin.